Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu tim dosen mata kuliah Perkembangan Tumbuhan. Perkenalkan, saya Ida Ayu Masuski Ramadhani dan bersama teman kelompok saya, Eka Putri Septiani, kami akan membawakan presentasi mengenai Turgor-driven cell growth atau pertumbuhan sel yang didorong oleh Turgor. Baik, langsung saja kepada slide yang pertama. Nah, pada slide ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan dalam beberapa keadaan. Nah, keadaan yang pertama ini yaitu keadaan hipertonik. Dalam keadaan hipertonik, air yang berada di dalam sel akan cenderung keluar, sehingga sel mengalami plasmolisis. Kemudian, dalam keadaan isotonik, air yang keluar dan air yang masuk ke dalam sel cenderung seimbang sehingga sel mengalami fasit. Nah, dalam keadaan hipotonik, air akan cenderung masuk ke dalam sel sehingga sel mengalami turgid. Nah, pada presentasi kali ini, karena kami membahas mengenai turgor, maka kami akan lebih fokus pada keadaan hipotonik ini. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dalam keadaan hipotonik, air akan cenderung masuk ke dalam sel. Kenapa air cenderung masuk ke dalam sel? Nah, itu terjadi karena tingkat osmolaritas cairan yang berada di dalam sel lebih tinggi daripada tingkat osmolaritas cairan yang berada di luar sel. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menyebutkan bahwa konsentrasi zat terlarut yang berada di dalam sel lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya daripada konsentrasi zat terlarut yang berada di luar sel. Oleh karena itu, keadaannya disebut hipotonik dan air cenderung untuk masuk ke dalam sel hingga tingkat osmolaritas cairan yang berada di dalam dan di luar sel menjadi seimbang. Nah, ketika air masuk ke dalam sel, maka akan terjadi tekanan turgor. Nah, apa itu tekanan turgor? Akan kami jelaskan di slide yang selanjutnya. Nih. Nah, ini. Turgor adalah tekanan yang dihasilkan ketika sel tumbuhan menyerap air. Tekanan turgor ini mengarah keluar dan menekan dinding sel. Jadi, kalau misalkan kita lihat pada gambar yang sebelumnya, kita bisa lihat dalam keadaan hipotonik ini, bentuk sel tumbuhan cenderung terlihat sedikit cembung dibandingkan dalam keadaan isotonik. Nah, bisa lihat sedikit cembung. Nah, kecembungan sel ini terjadi karena adanya tekanan turgor yang menekan dari dalam ke arah dinding sel. Nah, tetapi, dinding sel juga menghasilkan tekanan ke arah dalam yang seimbang dengan turgor, disebut tekanan dinding sel. Tekanan dinding sel inilah yang mencegah terjadinya lisis pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya, Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan atau ekspansi sel. Ekspansi sel terjadi sebagai akibat dari pembesaran vakuola dan cell wall yielding yang diakibatkan oleh tekanan turgor. Kemudian, vakuola membesar saat air dan zat-zat terlarut terserap, sedangkan cell wall yielding merupakan produk akhir dari beberapa langkah yang meliputi peristiwa di bawah ini. Kemudian kita bisa lihat gambar, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 ini mencerminkan langkah-langkah yang meliputi peristiwa cell wall yielding. Yang pertama kita bisa lihat ada hidrasi dan pengenduran dinding sel. Kemudian yang kedua ada cell wall extension atau ekstensi dinding sel akibat adanya tekanan turgor. Kemudian yang ketiga adanya peristiwa dehidrasi dan pengerasan dinding sel. Pengerasan dinding sel ini melibatkan pelepasan senyawa ROS atau reactive oxygen species secara apoplas dan peristiwa cross-linking.
Kemudian dilanjutkan pada tahap yang keempat ada sintesis dan akumulasi komponen-komponen dinding sel. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam satu persatu dari tahapan cell wall leading ini. Dimulai dari tahapan hidrasi. Pada dinding sel tumbuhan, mikrofibril selulosa berasosiasi dengan hemiselulosa untuk membentuk jaringan selulosa hemiselulosa yang tertanam di dalam matriks pektin. Kemudian keberadaan dari auksin atau brasinosteroid ini memicu aktivitas proton ATPase atau AHA pada membran plasma tipe P yang akan mengakibatkan peristiwa asidifikasi apoplas. Kemudian asidifikasi apoplas tersebut akan mengaktifasi hidrasi dan pengenduran dinding sel oleh keberadaan protein EXP, kemudian enzim XTH, enzim XEH, dan juga enzim XET. Gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa hidrasi dari dinding sel memungkinkan terjadinya perluasan atau ekstensi dinding sel melalui perubahan membran plasma. Kemudian ini yang tadi nama panjang dari enzimnya XTH, XEH, dan XET. Baik, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Dan sebelumnya di sini saya ingin memperlihatkan mengenai dinding sel tumbuhan. Jadi ini ada gambar. Kalau misalkan kita lihat menggunakan mikroskop elektron, kita lihat ke permukaan dinding sel, kita zoom. Nah ini dinding sel akan terlihat seperti ini. Nah jika kita lihat dalam bentuk skema, maka skemanya akan terlihat seperti ini. Jadi yang sebelah sini, bagian ini adalah bagian dalam sel, kemudian ini plasma membran, dan ini bagian luar sel. Jadi dinding sel ada di bagian luar dari membran plasma, dan kita lihat dinding sel ini tersusun atas selulosa yang warna biru ini dan matriks klikan. Nah, selulosa dan matriks klikan ini akan penting untuk penjelasan selanjutnya. Jadi, langsung saja. Proses pengenduran dinding sel. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap proses pengenduran dinding sel. Jadi pada proses pengenduran dinding sel ini bisa kita lihat, jadi ini adalah sel. Jadi kita bisa lihat di bagian tengah ini ada tekanan turgor yang mengarah keluar, menekan keluar. Dan kemudian ini adalah dinding sel. Dan di sini disebut terjadi stres pada dinding sel yang mengakibatkan terjadinya elongasi. Nah, bagaimana bisa terjadi stres pada dinding sel? Nah, kalau misalkan kita lihat komponen penyusun dinding sel yang tadi selulosa dan matriks klikan, jadi di sini ada PL. PL ini maksudnya komponen plastik, yaitu selulosa. Kemudian di sini ada IL. IL maksudnya komponen elastik, yaitu matriks klikan. Nah, jadi tahap pertama yaitu tekanan turgor menyebabkan stres pada dinding sel. Nah, komponen IL memanjang seperti pegas. Jadi kalau misalkan kita lihat, jadi komponen IL ini memanjang. Kemudian pada tahap kedua terjadi yielding pada komponen plastik sehingga komponen elastik mengalami relaksasi. Jadi kalau misalkan kita lihat komponen elastik ini awalnya meregang, kemudian pada tahap berikutnya komponen plastik atau selulosa akan melebar sehingga komponen elastik mengalami relaksasi. Nah, untuk selanjutnya, dinding sel melebar sejauh pemanjangan komponen elastik. Nah, di sini setelah komponen elastik mengalami relaksasi,
komponen elastis akan kembali meregang. Nah, proses peregangan komponen elastis inilah yang menyebabkan terjadi elongasi pada dinding sel. Tahap selanjutnya adalah ekstensi dinding sel akibat adanya tekanan turgor. Pengenduran atau relaksasi dari dinding sel membentangkan membran plasma yang mendorong terbukanya channel ion Ca2+. Meningkatnya kalsium sitoplasmik akibat terbukanya channel ion Ca2+ pada membran plasma tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dengan cara menghambat PATPase yang menyebabkan alkalisasi apoplas dan menghambat kerja dari protein EXP ini. Kemudian, selain menghambat kerja proton ATPase atau AHA ini, terbukanya channel ion Ca2+ juga akan mengaktifasi kerja dari NADPH oksidase. NADPH oksidase itu akan mengatalisis produk radikal bebas superoksida dengan cara mentransfer satu elektron ke oksigen pada NADPH. Seperti ini hasil reaksi akhirnya. Aktivasi NADPH oksidase mendorong sekresi dari superoksida menjadi hidrogen peroksida ke dalam dinding sel. Kemudian, senyawa ROS berupa hidrogen peroksida tersebut akan mendorong adanya peristiwa cross-linking pada dinding sel. Nah, peristiwa cross-linking tersebut yang nantinya berefek pada peristiwa di tahap ketiga ini, yaitu dehidrasi dan pengerasan dinding sel. Selanjutnya, tahapan terakhir dari cell wall leading adalah sintesis dan akumulasi komponen-komponen dinding sel. Ketebalan dinding sel itu akan dipulihkan dan terakumulasi tidak hanya pada dinding sel primer, namun juga pada dinding sel sekunder. Ketebalan dinding sel tersebut akan dipulihkan kembali dengan cara biosintesis lipid membran, kemudian komponen penyusun dinding sel, serta berbagai macam protein. Kemudian nantinya akan terjadi kanalisasi atau penyaluran molekul-molekul tersebut ke destinasi saluran terakhir. Berikut kita lihat mengenai karakter dari dinding sel sekunder yang menjadi salah satu dinding sel yang dipulihkan dalam tahap keempat ini. Dinding sel sekunder terbentuk di sebelah dalam dinding sel primer setelah sel berhenti bertumbuh. Kemudian karakteristiknya dari dinding sel sekunder adalah lebih tebal dan kaku daripada dinding sel primer dan memiliki kandungan lignin, 45% selulosa, serta sedikit matriks glikan. Berikut daftar acuan yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas PPT dan PPT video ini.